Kalau fenomena partai coklat ya, ini saya nggak tahu siapa yang pertama ngomong partai coklat. Tapi dari pemahaman saya, namanya partai coklat itu tidak saja merujuk pada anggota kepolisian, tetapi juga merujuk pada ASN. Ya, jadi APH dan ASN ini yang berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan temuan kita, pengamatan kita dari sejak Pilpres yang lalu, itu keluar dari koridor-koridor hukum untuk kemudian terlibat dalam proses kontestasi pemilu. Dan itu sewaktu Pileg dan Pilpres kita sudah sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu kemarin muncul lagi secara lebih masif di sekitar 5-6 provinsi dari 37 provinsi yang melakukan pilkada. Tempat seperti Sumatera Utara, sedikit di Lampung, lalu di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara. Di sana sangat masif dan kami sudah mengumpulkan data. Sebagian besar sudah kami laporkan ke Bawaslu. Nanti yang baru datang kita akan laporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, kenapa muncul katakan gagasan itu? Gagasan itu muncul sebenarnya dari upaya kita untuk mengingatkan lembaga kepolisian dan lembaga birokrat untuk mengoreksi dirinya. Apakah tindakan-tindakan yang menyimpang dari sumpah janji mereka dari koridor hukum dan perundang-undangan ini perlu diperiksa, introspeksi gitu. Makanya kami dikatakan bahwa ketika kami usulkan agar dibawa Polri itu di bawah Panglima TNI, banyak yang bilang, oh itu mengkhianati reformasi. Pertanyaan saya sekarang, bukankah pengkhianatan reformasi dilakukan oleh mereka sendiri? Ketika dalam undang-undang peraturan sudah jelas, kemudian dilanggar, bahkan Mahkamah Konstitusi sampai merasa perlu mengingatkan bahwa itu ada konsekuensinya pidana. Jadi mari kita kembali dulu ke reformasi. Dulu kita sama-sama teriak, kita sama-sama berjuang supaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dipisah dari angkatan bersenjata. Dengan harapan kemudian dia keluar dari perilaku militeristik, ya, yang memang tugasnya untuk kombatan, kemudian menjadi benteng bagi masyarakat sipil. Menjadi pelindung dari masyarakat sipil, pelayan dari masyarakat sipil, sebagai penegak hukum, perundang-undangan, peraturan. Mereka kita harapkan menjadi tempat di mana keadilan bisa ditemukan. Itu mimpi kita dulu sewaktu reformasi, sehingga Polri kita pisah. Dan waktu itu dilakukan upaya untuk mereformasi polisi itu nggak tanggung-tanggung, Pak. Kita tidak hanya menggunakan APBN, bahkan lembaga seperti PBB, United Nations, bahkan NGO-NGO besar mungkin seperti Ford Foundation atau yang lain itu ikut memberikan berbagai pelatihan kegiatan yang kemudian mendorong supaya lembaga kepolisian kita ini menjadi organisasi yang profesional, ya, organisasi yang berwibawa, organisasi yang disayangi oleh masyarakat sipil. Karena mereka 24 jam dalam sehari berinteraksi dengan masyarakat sipil. Kan itu nih gagasannya. Perjuangan masyarakat. Ya, itu perjuangan masyarakat sipil, termasuk saya. Saya sendiri mengalami kekerasan berkali-kali pada waktu rejim Soeharto. Dulu Pak, kita nggak bisa duduk lebih dari 5 orang, Pak. Kalau kita cerita panjang itu urusannya. Bagaimana saya sendiri dengan pengalaman sebagai aktivis, saya hampir di semua daerah terlibat dalam advokasi masyarakat berhadapan dengan korporasi maupun berhadapan dengan negara. Saya pribadi, Pak Bang Karni, bapak saya itu polisi, pensiun sebagai anggota fraksi ABRI. Ibu saya polwan, berhenti ketika anaknya 3 karena nggak bisa lagi ngurus anak-anak. Kami 6 bersaudara. Kakek saya polisi,
Paman saya polisi, saya makan beras catu, anak kolong asli. Saya cinta polisi, institusinya. Dan saya percaya banyak orang baik di lembaga kepolisian yang sekarang juga pasti merasa terganggu dengan berbagai kejadian yang terjadi terkait dengan pemilu. Tidak hanya pemilu. Dulu kita memisah TNI bagi Polri dari angkatan bersenjata supaya mereka profesional menjadi benteng perlindungan, pencarian keadilan dan law enforcement. Apakah tidak saatnya sekarang kita melakukan evaluasi? Sudahkah kepolisian ini memenuhi harapan masyarakat itu? Atau apakah ada bagian-bagian yang perlu kita sempurnakan? Misalnya, apakah kita membutuhkan supaya seperti di banyak negara yang beradab, polisi itu kecuali yang resersenya atau homicide-nya atau yang drugs related law enforcement itu nggak pakai senjata. Kalau kita jalan misalnya di Korea, nggak ada tuh polisi bawa pistol di mana-mana. Kita pergi ke Inggris tuh cuma bawa pentungan. Kecuali misalnya berhadapan dengan pelaku kejahatan dengan kekerasan, perampokan atau macam-macam lah. Apakah tidak perlu kita bicarakan itu? Apakah polisi yang sekarang sudah 1.000.000% merupakan kondisi polisi yang kita mimpikan bersama-sama? Nah, harap diambil apa yang kami sampaikan ini adalah bagian dari kecintaan kami pada polisi sebagai satu-satunya institusi yang diberi kekuatan koersif oleh negara, diberi senjata oleh negara untuk melindungi dan mengayomi. Baik, terima kasih. Penggabungan Polri di bawah TNI atau Mendagri itu sangat bertentangan dengan landasan hukum nasional. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR nomor 6, nomor 7, dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, serta Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Selain itu, upaya tersebut akan membawa implikasi yang sangat serius terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam menjaga keamanan nasional, karena kita berbicara tadi banyaknya peristiwa-peristiwa, ya, saya kira penyelesaiannya itu harus adanya sinergi antara Polri dan TNI dalam rangka kerjasama yang jelas. Bukan subkoordinasi antar satu lembaga di bawah lembaga lainnya. Sudah jelas di dalam Dirkhusus Hukum dan Ketatanegaraan, keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi penegak hukum yang independen, yang terpisah dari APRI, adalah wujud nyata hasil dari reformasi hukum dan kelembagaan yang telah diupayakan sejak era reformasi. Dari perspektif hukum, pandangan saya dari praktisi hukum, kenapa saya bilang kalau Polri ini digabungkan dengan TNI atau Mendagri, ini merupakan degradasi reformasi, karena sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya itu di pasal 30 ayat 3 dan 4, sudah memisahkan fungsi masing-masing antara Tentara Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kita ketahui sudah jelas tugas spesifik Polri menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melayani, melindungi, mengayomi masyarakat
serta yang paling penting adalah menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Justru sebaliknya, Tentara Nasional Indonesia sangat memiliki peranan strategis di negara kesatuan Republik Indonesia ini dalam mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya menjaga integritas wilayah kita dan mencegah ataupun melawan ancaman-ancaman dari luar, ancaman militer dan lainnya. Saya kira dua institusi ini ya harus saling bersinergi. Bukan subordinasi yang tentunya akan melemahkan kewenangan-kewenangan yang ada di Polri. Sudah jelas di dalam kewenangan masing-masing ataupun payung hukum yang ada di kepolisian maupun di Tentara Nasional Republik Indonesia, jelas konstitusi, jelas undang-undangnya, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oke, tapi bagaimana kalau bawa Mendagri? Kalau Mendagri, saya kira polisi ini adalah seorang aparat penegak hukum. Tidak sangat tepat polisi kita ini dijadikan sebagai birokrat. Lama-lama disamakan nanti seperti Satpol PP. Menanggapi hal tersebut, Bung Karni, karena banyaknya ini hembusan-hembusan yang dikatakan partai coklat katanya. Saya kira ini adalah hembusan barisan sakit hati. Ya. Dan hembusan orang yang memang ingin meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Berbicara oknum ya dan ingin melucuti oknum kepolisian, jangan juga kita membakar secara keseluruhan rumah orang tersebut. Sudah jelas, apabila memang ada pelanggaran oknum kepolisian, negara ataupun undang-undang telah mengatur polisi melakukan pelanggaran. Ada ranahnya di Propam dan fungsi pengawasan eksternal ya seperti Kompolnas berwenang untuk itu. Silakan laporkan. Yang menjadi persoalan adalah ketika hembusan-hembusan yang datang kepada kepolisian ini tidak dapat dibuktikan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ini yang menjadi persoalan. Dan baru-baru ini juga usulan daripada teman-teman Bang Deddy Sitorus dari 8 praksi, 7 praksi menolak usulan tersebut. Artinya apa? Rakyat tidak menghendaki itu. Itu gara-gara koalisi. Iya, jadi kalau berbicara ada pelanggaran oknum, saya kira janganlah sejauh itu untuk membuat suatu opini ataupun merontokkan agar polisi ini di bawah TNI. Saya kurang setuju. Begitu Bung Karni.